Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu lagi dengan saya Aswin Ahdir Bolano dalam kajian online kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemudahan-kemudahan syariat yang ada bagi seorang ibu hamil. Ya, kemudahan syariat di dalam sholat dan toharoh atau bersuci bagi ibu hamil. Simak video ini hingga di akhirnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu hamil memiliki di awal kehamilan memiliki berbagai kesulitan dalam melakukan ibadah, apalagi ketika dalam kondisi mengidam. Ya, mengidam ini adalah sebuah biasanya mengakibatkan penyakit-penyakit tertentu yang menyulitkan seorang ibu untuk sholat ataupun beribadah. Nah, apa saja kemudahan di dalam ibadah? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dalam masalah wudhu. Ya, ketika akan sholat, seorang ibu hamil biasanya dalam kesehariannya itu sering mengalami yang namanya kedinginan berlebih. Nah, apalagi di awal kehamilan. Nah, salah satu kemudahan di dalam syariat adalah ibu hamil dibolehkan dengan meringankan basuhan wudhu. Yang pertama biasanya basuhannya 3 kali, boleh diringankan menjadi sekali-sekali basuhan dalam setiap anggota wudhu. Tangan sekali, kumur sekali, hidung sekali, dan seterusnya. Semuanya menjadi sekali. Yaitu kemudahan yang pertama. Kemudahan yang kedua, apabila berwudhu terasa sangat dingin sekali, maka ada kemudahan berikutnya yang diberikan oleh syariat, yaitu dengan mengganti wudhu dengan tayamum. Ya, seorang ibu hamil yang merasa menggigil, itu biasanya ibu hamil menggigil, ya ada yang menggigil, maka dia boleh mengganti wudhunya ketika akan sholat. Ya, cara bertayamum yaitu kita mencari debu yang suci di dinding, di lemari, di kaca lemari, atau di jendela dan sebagainya. Debu yang suci, kemudian dengan bismillah berniat tayamum. Tayamumnya bilang saja, ya sebut saja, saya bertayamum kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan kedua tangan di debu, kemudian tipiskan, kemudian usapkan di muka dan muka, kemudian muka sekali, kemudian ke telapak tangan kiri dan kanan. Ya, jadi sekali tepuk saja. Ada juga yang menyarankan 2 kali tepuk, 1 kali tepukan debu untuk muka, 1 lagi untuk tangan. Dua-duanya boleh digunakan. Ya. Mengganti wudhu dengan tayamum, itu yang ketiga. Yang keempat adalah seorang ibu hamil ketika sangat kedinginan sekali, ya bahkan di siang hari mereka kedinginan, maka boleh mengganti mandi junubnya dengan tayamum. Ya. Hal ini apabila dikhawatirkan seorang ibu hamil itu ya mengalami atau dikhawatirkan penyakit tertentu bagi seorang ibu hamil ketika mandi junub, apalagi tengah malam, misalnya untuk melakukan sholat subuh. Ya. Secara hukum sudah dibolehkan untuk mengganti wudhu dengan tayamum. Sebab kenapa? Ya biasanya perempuan hamil itu sangat identik dengan yang namanya takut air, maka boleh mengganti. Sementara hubungan suami istri itu terkadang terjadi pada malam hari. Nah, ketika takut dingin, maka ini menjadi satu kesulitan ibadah untuk ibu-ibu hamil, dan tidak jarang ada yang bahkan sampai meninggalkan sholat karena hal ini. Maka dengan alasan ini kemudian, dan menurut penguatan kami sudah sampai pada titik keringanan hukum yang membolehkan seorang wanita hamil itu untuk mengganti mandi junubnya dengan tayamum. Yang kedua, yang berikutnya di dalam urusan sholat, ya kemudahan yang keempat, di dalam urusan sholat boleh sholat dalam keadaan duduk sekiranya sholat dalam berdiri itu pusing. Ya, di awal-awal kehamilan sekiranya pusing, maka dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, zuhur duduk, asar duduk, dan seterusnya. 5 waktu sholat dalam keadaan duduk. Kemudian berikutnya yang keenam, dibolehkan menggabungkan sholat bagi seorang ibu hamil apabila memang ketika hamil itu dia terbaring
lemah atau pusing-pusing. Ya, biasanya ditandai dengan muntah-muntah dan lain sebagainya. Pada kondisi seperti ini, seorang ibu hamil sudah sampai pada titik keringanan hukum untuk menggabungkan sholat, ya, yaitu antara zuhur dengan asar, antara maghrib dan isya. Ya, boleh dilakukan sambil duduk, ya, meringkas sholat kemudian dilakukan sambil duduk, menggabungkan sholat kemudian dilaksanakan sambil duduk, ya. Jadi sholat zuhur 4 rakaat dalam keadaan duduk, disambung kemudian sholat asar 4 rakaat juga dalam keadaan duduk. Ya, itulah kemudahan-kemudahan bagi ibu hamil di dalam berwudu, toharoh, dan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.